Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 mata kuliah PHI akan menjelaskan tentang sejarah hukum. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian sejarah hukum, model-model sejarah hukum, aspek-aspek yang mempengaruhi sejarah hukum, dan aspek yang mendukung perkembangan hukum. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian sejarah. Apa itu sejarah? Sejarah itu berasal dari istilah dari bahasa Yunani yang artinya historia. Dalam bahasa Perancis, historie, dan dalam bahasa Italia, storia. Di bahasa Belanda dikenal dengan Geschiedenis. Lalu sejarah dalam bahasa Arabnya dikenal dengan tarik, yang artinya mencatat dan catatan tentang waktu serta peristiwa. Lalu menurut para ahli, menurut R.G. Collingwood mendefinisikan sejarah sebagai ungkapan history is the history of thought, atau yang berarti sejarah adalah sejarah pemikiran. History is king of research or inquiry, atau juga berarti bahwa sejarah adalah sejenis penelitian atau penyelidikan. Apa itu sejarah hukum? Menurut Kansil Ciasti menerangkan bahwa tata hukum itu tumbuh, berkembang dan lenyap bersama-sama. Berkembang dan lenyap masyarakat tertentu, tata hukum dengan kata lain adalah suatu gejala. Tata hukum yang berlaku sekarang berlainan dengan daripada tata hukum dalam masa yang akan datang. Dalam tata hukum yang sekarang sudah tentu terkandung anasir dari kata hukum dahulu. Sekedarnya masih diakui berlakunya di dalam tata hukum sekarang, terletak tuntas tentang tata hukum yang akan terwujud di kemudian hari. Lalu menurut ahli sejarah hukum itu, menurut Profesor Emeritus John Gillisen dan Profesor Emeritus Fritz Gorley, yaitu di dalam buku mereka sepakat memberikan pengertian bahwa sejarah hukum adalah bagian yang menyelenggarakan sejarah secara integral dengan memfokuskan perhatian pada gejala-gejala hukum. Model-model sejarah hukum. Model-model sejarah hukum di dalam referensi hukum digambarkan ke dalam 3 hal. Yang pertama adalah perkembangan hukum yang terjadi secara evolutif linear menuju ke arah yang lebih baik, logis, efektif, dan efisien. Yang kedua, perkembangan hukum yang terjadi dalam keadaan linear, sekali-kali terjadi perkembangan yang zigzag, semacam revolusi dalam perkembangan hukum, dengan melaju secara cepat dan linear. Seperti kata Napoleon, membuat kodifikasi di Prancis. Dan yang terakhir, yang ketiga, perkembangan hukum yang terjadi secara evolutif, tetapi dengan arah melingkar, sehingga menghasilkan hukum yang berorientasi kembali ke masa lalu, sesuai dengan semboyan, sejarah itu berulang. Aspek-aspek yang memengaruhi sejarah hukum. Dalam perkembangan sejarah hukum, terdapat hal-hal yang memengaruhi bagaimana hukum berlaku di suatu wilayah atau negara. Di antaranya, yang pertama, kuatnya pengaruh ajaran hukum alam yang modern maupun klasik. Dengan mengandalkan logika dan mengembangkan pola pikir seolah-olah semua masalah hukum dapat dipecahkan dengan akal sehat menuju hukum yang rasional berlaku di mana-mana. Yang kedua, kuatnya pengaruh paham agama dalam bidang hukum terjadi sejak dulu. Yang ketiga, kuatnya pengaruh paham positivisme yang mengarahkan pandangan orang tentang hukum hanya yang terjadi saat ini saja, sebagaimana yang tertulis dalam undang-undang yang diperintahkan penguasa. Aspek-aspek yang mendukung perkembangan hukum. Dalam perkembangan sejarah hukum, terdapat hal-hal yang mendukung bagaimana hukum dapat berlaku pada suatu wilayah atau negara, yaitu diantaranya 1. Disiplin aliran sejarah hukum atau historical jurisprudence. Von Savigny. Hukum adalah Volksgeist atau jiwa bangsa. 2. Disiplin aliran kegunaan hukum atau Utism hukum. Negara-negara Anglo-Saxon yang mengukur baik buruknya hukum dilihat dari segi kemanfaatan terhadap masyarakat. 3.
Disiplin aliran sejarah materialis atau materialism hysteris, Karl Marx dan Engels, yang mengukur hukum bukan dari pemikiran abstrak manusia dan Tuhan, tetapi dari sisi kebendaan semata. 4. Disiplin aliran sosiologis, yang menelaah keefektifan hukum dengan kenyataan masyarakat. 5. Disiplin aliran antropologis dan budaya, yang menelaah hukum dari sisi sejarah peradaban manusia.